Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah jami'an. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati, diberikan kebahagiaan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan senantiasa kita memuja dan memuji Allah ala ni'amihi katsira allati la tuhsa, atas segala nikmat, anugerah, karunia, semua yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tak henti-hentinya kita bersyukur dan beribadah kepada Allah. Karena ibadah ini adalah proses kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk makan dan minum belaka. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bersendau gurau, atau banyak bercanda, atau banyak nonton, atau banyak scroll media sosial. Bukan itu. Tapi dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam makna yang luas dan seluas-luasnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pada khutbah yang singkat dan mulia ini, kami berpesan kepada kita semua, kepada para hamba Allah, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, agar senantiasa update dan upgrade iman kita setiap saat. Jangan kita merasa aman dari godaan syaitan dan godaan dunia. Terkadang kita yang sudah tahu agama, yang sudah sering baca Quran atau belajar hadis atau ikut kajian, belum tentu, belum ada jaminan kita bisa mati dalam keadaan muslim, kecuali orang yang diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, terus update, terus upgrade keimanan kita kepada Allah, dan terus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi kita masih sehat, selagi kita masih muda, selagi kita punya harta untuk berdakwah, berjihad dan berinfak, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, terus beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, memberikan nasihat, memberikan suatu pesan pegangan hidup kita selama di dunia ini. Karena memang hidup di dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal selamanya. Nabi SAW bersabda, berpesan hanya 5 hal. 5 hal. Simple, sederhana, mudah dihafal, mudah diingat, tapi belum tentu kita bisa melaksanakannya kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsa qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5 perkara. Kita mungkin sering dengar hadis ini, sering membaca, sering mendengar dari guru-guru kita, tapi tidak ada salahnya kita introspeksi. Kita merenung kembali apa kata Nabi
Manfaatkan iqtanim khamsa qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Ini konsep sederhana dalam hidup kita. Sangat sederhana, simple. Tapi kalau kita melaksanakannya, mengamalkannya, insya Allah hidup kita bahagia. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Muslimah, tawaffana muslimah. Jamaah sekalian, Nabi bersabda, apa yang 5 hal itu? Syababaka qabla haramika. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini penting. Khususnya bagi anak muda. Atau bagi santri, atau bagi pelajar, atau bagi mahasiswa, atau yang merasa dirinya masih muda. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena ketika masih muda penuh dengan semangat, ketika masih muda penuh dengan kekuatan, ambisi, cita-cita yang tinggi, itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan untuk berdakwah, menolong orang lain, berbakti kepada orang tua, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Coba kita lihat sekarang. Di masjid-masjid kita ini, jamaahnya penuh sama anak muda atau orang tua? La haula wala quwata illa billah. Sungguh sayang, 1000 sayang. Anak-anak muda yang seharusnya kumpul, sholat, ngaji, diskusi di masjid, pindah tempatnya ke kafe-kafe yang penuh dengan kemaksiatan dan kesyirikan, atau tempat-tempat kesyirikan dan kemaksiatan. Wa'adzubillah. Harusnya sebagai anak muda kita rajin ke masjid, sholat berjamaah, kajian, diskusi, atau bahkan mungkin kita manfaatkan masjid ini untuk kebaikan umat kita. Kita manfaatkan untuk dakwah dan sosial. Mengapa anak muda tidak pergi ke masjid? Mungkin antum, kita semua bisa lihat berapa persen anak muda yang sholat Jumat di masjid ini. Kita bisa lihat sekilas. Jamaah sekalian, anak-anak muda, sekarang antum ke masjid sholat Jumat. Nanti asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid. Sendiri, tanpa diseret-seret oleh orang tua. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah tua sulit. Bahkan berjalan sudah dituntun. Pakai tongkat. Mau ruku sulit, mau sujud sulit. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang tua. Senior-senior kita, sesepuh-sesepuh kita masih semangat muda. Walaupun fisik sudah tua, tapi semangat dan jiwanya masih muda. Jalan ke masjid. Walaupun merangkak ke masjid, inilah contoh orang tua keteladanan. Tetap semangat beribadah kepada Allah, walaupun sudah masa tua. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wasihatika qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakit. Kalau kita lagi sehat, jaga kesehatan, saudara-saudara sekalian. Makan dan minum yang halal. Jangan sembarangan. Apalagi makan dan minum yang haram. Dengan alasan nyobain doang sedikit. Dengan alasan ini makanan trending. Ini makanan lagi viral. Tapi ternyata tidak halal dan tidak sehat. Allah berpesan dalam Al-Quran. Jelas. Halalan thayyiba. Makan yang halal dan yang baik. Itu resepnya. Jangan sampai kita sakit gara-gara makan makanan yang haram, yang tidak sehat. Oleh karena itu, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Kalau sudah sakit, kita nggak bisa apa-apa. Jangankan sakit tubuh, sakit gigi aja, subhanallah. Nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, tidur susah, meriang, pusing, panas. Tapi jangan khawatir. Kalau orang sakit, kita sakit, kemudian bersabar, maka Allah akan menyembuhkan, akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Fa idza maritu fahuwa yashfi. Dan ketika aku sakit, kata Allah dalam Al-Qur'an, fahuwa yashfi. Dialah Allah yang menyembuhkan kita. Minta sama Allah ketika penyakit datang menimpa kita. Bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kesembuhan.
Manfaatkan sehatmu sebelum sakit. Yang ketiga jamaah sekalian, wa ginaka qabla faqrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Buat orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, orang-orang yang diberikan rezeki yang luas, manfaatkan kekayaanmu sebelum jatuh miskin. Bagaimana caranya? Kita infakkan buat keluarga kita. Sebagai suami, sebagai ayah, wajib menafkahkan harta kepada istri dan anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Memberi makan. Wa at'imuhu. Memberi makan istri-istri kita. Kemudian yang kedua, buat orang-orang yang memiliki keluasan harta, sedekah. Berinfak. Jangan pelit, jangan khawatir, mana kasat sedekatin min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ada orang-orang yang nyesal, bapak-bapak sekalian. Selama dia memiliki kekayaan, dia tidak pernah berinfak, tidak pernah berzakat, pelit, bin medit, bin kikir, bin bakhil. Na'udzubillah. Tapi ketika ajal menjemput, dia berkata, laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau bisa mengakhirkan ajalku ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa, aku akan berinfak, aku akan sedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Apa jawab Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan jiwa jika sudah datang kematian. Nggak bisa. Nggak ada waktu lagi untuk berinfak. Ya mas sekalian, ayo sedekah, ayo infak. Sedekah jangan nunggu kaya. Justru kalau mau kaya, sedekah. Gampang. Yang baik adalah orang miskin yang sedekah. Gak mesti dengan harta, dengan makanan, dengan minuman, bahkan dengan air. Seteguk air, segelas air, sebotol air kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya besar. Segelas air. Apa salahnya hari Jumat kita bagi-bagi air? Bagi-bagi makanan kepada jemaah, atau berinfak ke masjid, berinfak kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim. Buat kita, bukan buat mereka. Allah akan ganti yang lebih baik insya Allah. Manfaatkan waktu kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, wa faraga qabla sagolika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Jadi kalau waktu luang, manfaatkan. Kadang-kadang orang sekarang sok sibuk, sampai nggak ada waktu buat keluarganya, sampai nggak ada waktu buat istri dan anak-anaknya, dengan alasan sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, padahal nggak jelas kerjaannya. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu luang kita buat keluarga? Quality time itu lebih berharga. Kita manfaatkan waktu luang kita untuk kebaikan. Ini khususnya para santri yang baru mondok atau lagi liburan. Waktu-waktu liburan ini waktu kosong banyak sekali. Jangan sampai waktu-waktu liburan ini dibuat untuk kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita juga sebagai orang tua, ketika anak kita lagi libur, baik di sekolah maupun dari pesantren, jangan sampai membiarkan anak-anak muda memiliki waktu kosong. Bahaya. Bisa jadi dia berselancar di dunia maya. Bisa jadi dia keluar dengan tawuran, naudzubillah. Bisa jadi dia kumpul-kumpul pacaran narkoba, wa iyadzubillah. Kita jaga anak-anak kita. Kita berikan waktu-waktu yang kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Apakah membantu orang tua? Ajak ke masjid, ke majlis taklim, jalan-jalan, liburan bersama keluarga, atau bekerja bersama tetangga, gotong royong, atau membersihkan rumah, masak, nyuci dan sebagainya. Ini memanfaatkan waktu luang kita sebelum masa sempit kita. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara sekalian, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidup kita sebelum mati. Ini buat semua, bukan hanya buat anak muda dan juga orang tua. Hidup kita ini singkat.
sebelum dijemput malaikat. Jadi sebelum kita mati, manfaatkan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji kita dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Saudara-saudara sekalian, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah, bukan sekedar bersendau gurau atau main-main. Ayo, selagi masih hidup, selagi masih dikasih nikmat bernapas oleh Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, beramal saleh. Jangan sia-siakan waktu yang sangat sempit ini. Kita nggak tahu kapan mati. Bisa jadi keluar dari masjid ini dicabut oleh malaikat maut. Bisa jadi ketika tidur kita dicabut. Bisa jadi ketika bersenang-senang atau berkendaraan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Aqulu qouli hadza wastaghfiru lakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'd. Jamaah sekalian, pesan lain dari Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Nabi bersabda, optimis, semangatlah kalian atas apa-apa yang bermanfaat buat kalian. Semangat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan pesimis. Jangan pesimis, jangan males, jangan bete, jangan mager. Wala ta'jiz. Ini khususnya anak muda ini. Alhamdulillah di belakang banyak berdiri anak-anak muda. Rela berdiri panas-panasan dengerin khutbah Jumat. Mudah-mudahan tetap semangat sampai selesai dan sampai akhirat. Sekali lagi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat atas apa-apa yang bermanfaat buat kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. La halla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan dari Allah. Wala ta'jiz. Jangan pesimis, jangan males, jangan mager, rugi. Karena hidup kita argo jalan terus. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh, yang senantiasa bersemangat untuk beribadah dan bersujud kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan kebenaran, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal ya Allah ya rabbal alamin. Dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Tawaffana muslimah, tawaffana muslimah. Matikanlah kami dalam keadaan muslim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.